Selamat datang kembali di channel Chess27. Hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan serangan balik dari sang maestro Garry Kasparov. Korchnoi sebagai putih mengawali permainan dengan langkah yang paling fleksibel, kuda F3. Dijawab Kasparov kuda F6. Belum jelas kemana arah permainan. Hingga di langkah keempat, permainan sudah menemukan titik terang. Kedua pemain akan bertarung dalam King's India. Korchnoi lalu mengarahkan ke variasi klasik. Kasparov menantang pertarungan di sentrum dengan E5. Hal ini penting untuk mencegah putih mendominasi ruang di sentrum. Pada posisi ini, putih bisa saja mengarahkan permainan dengan pertukaran menteri setelah pertukaran pion. Pion kali pion, menteri kali menteri, benteng kali menteri. Dan variasi yang populer adalah gajah G5. Jika kuda mengambil pion, hitam akan membalas dengan kuda memukul pion E4. Kuda kali kuda, gajah kali kuda. Gajah hitam jadi aktif. Dalam permainan ini, Korchnoi memilih rokade. Kuda C6, pion usir kuda, kuda E7. Sepintas kita melihat bagaimana agresifnya pion putih di sentrum. Di sini Kasparov mulai melihat kemungkinan melakukan serangan balik di sayap raja melalui manuver kuda. Korchnoi lanjut kuda E1. Kasparov melanjutkan rencananya, kuda D7. Ini adalah bagian dari strategi serangan balik. Dengan F5 adalah langkah selanjutnya. Permainan berlanjut dengan gajah E3, memberikan penguasaan diagonal A7-G7, di mana gajah menekan pion A7 dan petak penting C5. Gajah ini juga berfungsi untuk melindungi raja di diagonal gelap. Kasparov lalu melepaskan tembakan dengan F5 sebagai tanda pertempuran telah dimulai, dan putih mulai menyusun formasi pion dengan F3, memberi tempat bagi gajah di F2. Dilanjutkan dengan pion menyerang gajah, gajah lari, dan pion yang lain datang membantu. Setelah mendapat serangan pion di sayap raja, Korchnoi mengambil inisiatif di sayap menteri dengan pion A4. Kasparov membawa kudanya ke G6, mendukung ekspansi pion. Dijawab kuda D3, memberi energi bagi pergerakan pion C5. Pada posisi ini, Kasparov tidak mencegah tekanan Korchnoi di sayap menteri. Kasparov percaya pada kekuatan serangan balik di sayap raja. Sebab itu dia menggerakkan kudanya ke F6. Korchnoi melanjutkan rencananya, pion C5. Demikian pula Kasparov konsisten dengan idenya melakukan serangan pion H5. Korchnoi lalu mengantisipasi pergerakan pion Kasparov di sayap raja dengan H3. Di langkah ke-16, Kasparov menemukan langkah multifungsi, benteng F7. Langkah ini adalah upaya dari Kasparov menjaga keseimbangan antara sayap raja dan sayap menteri, di mana benteng mengontrol petak C7 jika putih memutuskan membuka serangan di jalur C. Benteng ini juga bisa diberdayakan melakukan serangan di sayap raja. Permainan berlanjut dengan C6, sebuah provokasi dari Korchnoi agar Kasparov memukul pion C6. Dan jika ini terjadi, pion D5 kali C6, di mana kuda akan mengeksploitasi petak terang melalui manuver kuda B4. Kasparov mengerti rencana dari Korchnoi. Dia tidak memukul pion, tetapi pion A5. Ini menunjukkan Kasparov memiliki mata yang tajam melihat seluruh posisi yang terjadi di atas papan. Dia tidak hanya fokus di sayap raja, tetapi juga melihat bagaimana pertempuran di sentrum dan di sayap menteri. Kasparov melihat bahwa petak B4 harus dikuasai dari lompatan kuda maupun dorongan pion dari putih, yaitu pion B4. Korchnoi memutuskan mengambil pion, gajah kali pion, dilanjutkan dengan pion B4,
Jika pion kali B4 akan memberi kesempatan bagi kuda menduduki petak B4, Kasparov tidak ingin memberi kesempatan bagi Korchnoi mengembangkan perwiranya. Dia dengan cerdik mengalihkan gajah ke C8, mengarahkan sasaran tembak di sayap raja. Korchnoi memukul pion A5, menciptakan pion bebas. Kasparov tidak ingin buang tempo dengan memukul pion A5 dengan benteng. Dia melanjutkan misinya, gajah H6, memberi jalan bagi benteng sekaligus mengarahkan gajah di diagonal H6 C1. Korchnoi membawa kudanya ke sayap menteri dengan kemungkinan menempati petak C6, tetapi Kasparov tidak peduli dengan manuver kuda. Dia lanjut dengan pion G4, sebuah upaya membongkar pertahanan raja. Kasparov berharap dorongan pion ini bisa membuka setidaknya dua jalur, yaitu jalur G dan jalur H, di mana para perwiranya sudah siap bertempur. Korchnoi lalu menyerang menteri dengan kuda. Menteri F8. Serangan putih di sayap menteri sama sekali tidak memberi dampak bagi hitam. Permainan berlanjut dengan pion memukul, pion hitam juga memukul. Korchnoi lalu memukul pion dengan pion. Kemudian putih membuat keputusan yang menentukan jalannya permainan dengan gajah G5, memberi jalan bagi menteri dan benteng mengeksploitasi jalur H. Direspon dengan gajah F3 dan menteri H6. Ini merupakan teror yang menakutkan bagi raja, di mana di langkah selanjutnya benteng H7 dan mengancam mat di H1. Korchnoi mengantisipasi dengan memberi lubang pelarian bagi raja dengan menggerakkan bentengnya. Petak F1 sebagai antisipasi jika benteng hitam ke H7. Kasparov membawa kuda ke H4, mengepung pertahanan putih. Sebuah upaya menghilangkan gajah F3. Jika raja F1, maka kuda memukul gajah. Pion kali kuda, gajah kali pion, dan jika pion kali gajah, menteri H3 skak. Raja lari, menteri kali kuda. Pion E4 dan pion G4 adalah pion gantung, dan ini adalah titik lemah dari putih. Situasi seperti ini tidak dikehendaki Korchnoi. Oleh karena itu, di posisi ini dia memukul kuda. Memberi dua pilihan bagi Kasparov, apakah memukul gajah dengan menteri atau dengan gajah. Kasparov dengan tepat memilih dengan gajah, memberdayakan gajah agar terlibat dalam perburuan raja. Meskipun menutup jalur bagi menteri, tetapi di langkah selanjutnya gajah bisa ke G3 kembali membuka jalur H. Korchnoi lalu menyerang menteri dengan pion. Sebuah langkah putus asa dari putih, karena tidak ada pilihan yang menarik bagi putih. Kasparov memukul pion, disusul benteng E2, kuda G4, benteng, kuda, dan dua gajah ditambah menteri hitam tinggal menunggu waktu untuk membunuh Raja Putih. Korchnoi lanjut dengan benteng B1, disusul dengan gajah G3, membuka jalur bagi benteng dan menteri. Putih menteri D3, tak ada jalan bagi putih untuk menutupi kelemahannya. Hitam sangat dominan atas petak gelap di sekitar raja. Kasparov kemudian menambah tekanan terhadap raja dengan menteri H4. Dengan ancaman mat setelah menteri H2 lalu menteri ke H1. Jika benteng digeser, memberi tempat pelarian bagi raja, maka kuda E3 mengunci pergerakan raja di F1. Situasi ini membuat Korchnoi menyerah.